Ini memang terbelah dua sih. Wacana yang terbelah dua itu sebagian masih menginginkan pemilihan presiden, anggota-anggota DPR, DPRD itu, DPD RI juga dipilih langsung, ya toh. Tapi sebagian juga mengatakan tidak harus langsung, gitu. Walaupun juga memang konstitusi mengatakan ya pemilihan presiden itu secara langsung. Dan DPR itu, dan DPD, dan DPRD itu lewat pemilu. Itu berarti langsung. Ya, praktek itu sudah dilakukan ya selama era reformasi. Tetapi dalam era Orde Baru tidak. Ya, apalagi Orde Lama tidak. Ya, ya Orde Baru itu Bapak semua dipilih sesuai dengan intisari ya atau makna dari sila keempat. Undang-Undang Dasar 45 itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada dua hal. Satu, lembaga perwakilannya, organ, dan permusyawaratannya. Sifat dari demokrasi itu, musyawarah untuk mufakat itu. Jadi dua-dua wacana itu sama-sama benarnya. Nah, tapi memang untuk pemilihan langsung itu sudah mendapat legalisasi yang kuat di dalam konstitusi kita hasil dari hasil reformasi kita. Ya, pada tahun 98 itu. Ya, cuma dalam perkembangannya kemudian kita melihat bahwa pemilihan langsung itu baik presiden maupun DPR, DPD RI dan DPRD itu banyak menimbulkan kontroversi mengenai asas saja, asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu. Ya kenyataannya di dalam prakteknya itu tidak adil. Ya, politik uang itu tidak bisa dibendung lagi. Dan rakyat kita tahu bahwa tumpukan tumpuhan rakyat yang terbanyak itu kan rakyat kelas menengah ke bawah, ya toh, yang hidupnya juga dalam kesulitan ekonomi. Mereka membutuhkan sesuatu dari calon presiden wapres maupun calon anggota legislatif tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tidak saya dari uang pribadi, tapi juga uang keluarga yang menginginkan anggota keluarga harus menjadi pejabat itu. Ya, tapi uang oligarki juga dipakai untuk itu. Jualannya itu jualan yang sangat bebas, ya sangat liberal. Apa seperti itu mau kita pelihara? Ya, mungkin itu kultur kita itu berubah setelah reformasi itu. Di satu pihak kita menginginkan reformasi itu menghasilkan proses demokratisasi yang demokratis, ya toh, yang beradab, ya, yang bermartabat. Tapi dalam prakteknya tidak, ya. Anda punya otak cemerlang setinggi langit pun kalau tidak ada uang kalah. Betul. Anda jenderal bintang 8 sekalipun ya, tapi kalau tidak punya uang selesai. Apa yang terjadi sebetulnya ini? Saya melihat bahwa terjadi krisis keteladanan, krisis etika yang luar biasa. Ya, krisis budaya politik yang memang kita inginkan supaya budaya politik kita itu ya apa ya mendatangkan uh, ketenangan, kesejukan, mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama dalam rangka merawat peradaban bangsa itu. Nah, saya mau membedah dua hal itu. Ada orang mengatakan bahwa kalau pemilihan langsung itu
jauh lebih demokratis daripada dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Ya, mungkin iya, mungkin iya. Artinya itu rakyat yang berdaulat juga sesuai dengan pasal 1 ya ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan pada ayat 3 itu negara berdasarkan atas hukum. Jadi kedaulatan di tangan rakyat itu sudah dilegitimasi dalam konstitusi pada pasal 1 itu. Ayat 1, 2, dan 3. Jadi uh, kalau ada wacana untuk merombak itu, ya, ya bisa saja bahwa kedaulatan rakyat itu bisa diwakili seperti zaman Orde Baru ya, diwakili oleh wakil-wakilnya. Ya, presiden dan wapres dipilih oleh MPR secara langsung melalui musyawarah dan mufakat. Bahkan zaman Orde Baru tidak ada voting itu. Gitu. Ya politik hukum kita memang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban politik bangsa kita. Dan tenang-tenang aman-aman saja gitu loh. Ya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Dipilih 3 orang atau 2 orang, dikirim ke pusat. Tidak salah, karena memang sistemnya seperti itu. Ya, karena kepala daerah itu wakil dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat justru yang menentukan siapa yang jadi kepala daerah, tapi dipilih oleh DPRD. Tidak salah juga menurut pendapat saya. Dan biayanya tidak mahal, saudara Lian. Ya, kos politiknya rendah. Ya, rendah sekali. Katakanlah saya tanda kutip ya, kalau toh itu ada uang. Contoh satu kabupaten itu misalnya ada 25, ambil kabupaten yang paling kecil lah, 25 anggota DPRD. Tutup mata habis 25 miliar saja. Dikasih masing-masing 1 miliar. Tapi kalau itu dilakukan oleh rakyat, ada 5 calon, sekian calon, ya jadinya sangat liberal. Nah gitu, uang dari mana itu? Tapi memang praktek itu berjalan biasa saja seperti itu. Tidak ada masalah dengan itu, tapi rusak budaya kita, peradaban kita, etika kita, moralitas kita rusak. Karena itu sudah dibeli semua oleh oligarki, partai-partai itu. Ya toh? Ketua-ketua umum partai, tidak semua. Ya juga sudah dibeli oleh oligarki. Karena kekuasaan tadi itu. Karena kekuasaan. Sebab apa ya, kita kembali ke teori klasik, bahwa teori klasik mengatakan politik itu sebetulnya sesungguhnya perebutan kekuasaan. Kan begitu. Perebutan kekuasaan dalam ilmu negara juga itu disebutkan oleh para ahli. Walaupun ada eh, ahli-ahli yang lain juga mengatakan bahwa politik itu teknik untuk berkuasa. Ada juga yang mengatakan bahwa politik itu adalah etika untuk melayani. Ya toh? Semuanya itu berjalan sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa kita. Ya, jadi bagi saya dipilih oleh DPRD mungkin itu lebih baik. Lebih baik. Dipilih oleh DPRD lebih baik. Biayanya murah, ya toh. Pergesekan politik secara struktural itu juga tidak terlalu besar, ya. Jatuh korban pada TPS-TPS seperti ya berapa 10 tahun lalu itu juga tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya toh? Ya itu inti dari musyawarah mufakat. Inti dari kerakyatan yang dapat kita baca itu demokrasi, ya.
kerakyatan atau demokrasi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya berkumpullah para wakil-wakil rakyat itu secara bijaksana melakukan musyawarah. Ya toh? Atau voting juga tidak apa-apa. Ya toh? Kalau musyawarah tidak tercapai kan bisa voting. Gak apa-apa itu. Baru nanti pemerintah pusat yang menentukan yang terbaik. Dalam prakteknya begitu. Biasanya itu terpilih zaman Soeharto karena saya sudah jadi aktivis pada waktu itu. Ya di KNPI dan ormas-ormas pemuda dan mahasiswa dan teman-teman yang lain tentu saja yang seusia saya atau lebih sedikit tua dari saya atau jauh lebih muda dari saya kan sudah mengalami itu. Ya, jadi tidak ada masalah dengan persoalan itu. Dipilih oleh DPRD itu. Lalu nanti presiden dalam hal ini Pak Harto dan timnya menentukan siapa yang terbaik dari 3 orang itu untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota. Dan dalam prakteknya biasanya itu yang jadi gubernur itu adalah memang purnawirawan TNI dan Polri yang memang memiliki kualitas leadership juga dan kemampuan birokratik. Ya, dan wakil-wakilnya itu adalah kaum teknokrat dan birokrat yang ada di kantor-kantor gubernur maupun kabupaten kota. Itu berjalan aman-aman saja, Pak. Sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan anggaran negara yang besar untuk itu. Nah, kalau itu diadopsi lagi pada kurun waktu ke depan ini, mungkin bisa. Sehingga dapat menghemat APBN yang banyak sekali. Ya, contoh tadi yang saya katakan 25 miliar, kecil sekali. Tapi kalau dipilih langsung oleh rakyat, mungkin dia menjadi 250 miliar. Sebaiknya selisihnya itu 225 miliar itu bebaskan seluruh siswa itu dari beasiswa. Kan begitu. Bebaskan seluruh rakyat itu dari biaya kesehatan. Supaya mereka mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Cara berpikir harus seperti itu. Di dalam hukum itu memang ada 3 unsur penting. Ada kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatannya. Tiga-tiga ini penting. Ya, tapi kepastian hukum saya kira itu sudah given, ya. Ya harus pasti diputuskan. Legal itu pasti. Tapi apakah dia adil? Apakah dia bermartabat? Apakah dia bermanfaat? Kan begitu. Imbasnya dari situ. Ya itu dong. Begitu. Kepastian hukum terjadi, loh oknum-oknum aparat kepolisian juga berpihak pada calon tertentu. Oknum ya, saya tidak mengatakan lembaga. Barangkali oknum-oknum TNI juga melakukan hal yang sama. Apalagi calon itu dari angkatan ya. Ya saya kira secara manusiawi dapat dimengerti, difahami seperti itu. Tapi kita kan punya tugas ya, terutama saya dalam bidang ATN itu punya tugas untuk bagaimana mendesain fungsi kelembagaan dan ke depan itu kita harus menciptakan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan itu secara lebih bermanfaat besar bagi kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu saya berpandangan seperti itu ya. Nah, ya. Dari pandangan Prof tadi katakan, menurut Prof sendiri apakah wacana ini sebagai tanda nyata suatu kemunduran demokrasi di Indonesia? Sebetulnya bukan kemunduran. Kita ini masih berada dalam proses konsolidasi demokrasi.
terpengaruh juga dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat global universal ya, yang datang dari berbagai negara dengan praktek-praktek yang mungkin kita adopsi tapi tidak pas juga di negara kita. Nah, bagi kita adalah bagaimana Indonesia itu tumbuh sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang memang juga harus menjaga marwah demokrasi kita supaya jangan tercemar oleh petugas-petugas aparat-aparat penegak hukum yang tidak adil ya, atau pelaksana pemilihan presiden maupun pemilu untuk memilih anggota parlemen itu janganlah dicemari nama baik kepolisian, jangan dicemari nama baik TNI kita, tidak bagus menurut pendapat saya. Dan itu berarti kita berbicara tentang kultur demokrasi. Ya, itu kita selesaikan dulu. Ekosistem politik kita, ekosistem demokrasi kita itu bukan saja perangkat hukum, tidak. Tapi perangkat budaya penegak hukum itu yang paling penting. Hukum itu juga sudah cukup bagus, tapi kalau legal culture-nya tidak bagus, susah. Legal substance-nya bagus, legal structure dan legal actor-nya bagus, tapi legal culture-nya berantakan, ya rusak semua. Pemilu atau pilpres itu sama sekali tidak adil, tidak jujur. Berarti budaya hukum yang harus diperbaiki. Iya, budaya hukum dan budaya politik sekaligus, dua hal itu. Ini bukan barang yang mudah diselesaikan. Ini serius ini. Karena kita sudah mengalami krisis keteladanan, krisis etika, krisis moral yang luar biasa, sangat parah menurut pendapat saya. Tapi tidak usah khawatir, kita harus mempunyai optimisme politik yang tinggi bahwa dengan besar hati Bapak Presiden dan kabinetnya, seluruh lembaga-lembaga negara harus kembali ke citra dan fitrah yang sesungguhnya, membangun negara hukum yang demokratis, gitu. Prinsip itu lalu menjadi penting dikedepankan. Dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada frase negara hukum yang demokratis. Itu justru ada di Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ada. Konstitusi 1955 yang disahkan oleh PPKI tidak ada rumusan itu. Tidak tertulis di sini. Tidak tertulis. Tinggal kita tafsir aja. Demokratis bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi demokratis itu bukan sekedar langsung dan tidak langsung, tapi intinya, substansnya. Ya, di situ ada keadilannya, di situ ada etikanya, di situ ada martabatnya, ya toh, kebudayaannya, budaya politiknya, budaya demokrasi yang betul-betul adil dan tidak merugikan yang lain, kan begitu. Nah, itu yang harus kita isu-isu itu yang harus kita gumuli, ya. Kita dalam pengertian ya lembaga-lembaga normatif seperti perguruan tinggi, ya, ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas kemasyarakatan itu ya bahu-membahu untuk bagaimana melihat persoalan itu sebagai suatu persoalan yang memang sangat penting untuk membangun demokrasi dan prinsip negara hukum yang demokratis itu ke depan lebih baik. Nah, ya. Apakah wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini Prof berpotensi besar menghilangkan keterwakilan kelompok rentan dalam sistem demokrasi di Indonesia? Tidak juga sebetulnya, tidak. Kalau DPRD itu demokratis, pasti pemilihan kepala daerah juga demokratis. Kan begitu. Sebaliknya kalau DPRD itu tidak demokratis, ya hasilnya juga tidak demokratis. Demokratis artinya apa? Tidak saja mayoritas minoritas, bukan. Demokrasi itu
bagi saya itu melihat kualitas calon itu, kualitas calon presidennya, wakil presidennya, gubernur, wakil gubernurnya, bupati, wali kota dan wakilnya, kualitasnya, ya, kapasitas intelektualnya, kapasitas moralnya, integritas politiknya, Itu kembali lagi tadi. ya, etika birokrasinya, itu demokratisnya di situ, ya. Tidak hitung angka-angka semata-mata, enggak. Nilai, kita hitung nilai itu, gitu. Ya. Setuju. Oke. Nah, jika pilkada dipilih DPRD ini, Prof, apakah dampaknya, apakah tak bertentangan dengan konsep konstitusi, apakah dampaknya jika pilkada dipilih DPRD? Tolong diulang. Jika pilkada dipilih DPRD, apa nih dampaknya, Prof? Hmm. Apakah tak bertentangan dengan konsep konstitusi, apakah dampaknya jika pilkada dipilih DPRD? Ya, saya tidak mengatakan bertentangan karena pertanyaan besar tadi kan ini wacana, ya toh. Kalau kita paksakan, ya bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau wacana ini digodok secara matang, konstitusi diubah. Sederhana saja. Sederhana berarti, Prof. Sangat sederhana. Konstitusi diubah, undang-undang pemilu diubah. Apa sulitnya? Ya toh? Ini ya saya harus konsisten soal itu. Karena gumulan saya itu gumulan hukum tata negara ya, kan begitu ya. Sistem pemerintahan negara kita tuh memang harus kita lakukan secara merekonstruksi ulang lagi. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia itu menarik sekali dalam penjelasan umum itu. Ya, itu menarik. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Dibuat samar-samar saja, ya nanti diatur dalam undang-undang. Di situ yang ngaco. Apalagi dengan doktrin open legal policy. Oh itu lebih bahaya itu. Kalau itu dijaga. Nah, open legal policy siapa yang kuasai parlemen dia. Ya, profesional tertutup menjadi terbuka, atau terbuka menjadi tertutup. Gitu. Nah, Prof tadi sempat menyinggung oligarki nih, Prof. Apakah jika wacana ini benar-benar terjadi, apakah pilkada dipilih DPRD mendukung praktek oligarki? Kalaupun mendukung, tapi tidak terlalu banyak oligarki itu mengeluarkan uang. Kembali yang tadi ya, Prof. Iya, jadi kita juga harus kasih pelajaran buat kaum oligarki itu. Jangan you dapat izin usaha perkembangan lantas you mau seenaknya membeli pejabat. Itu harus di apa ya? Diperhatikan itu oleh pembentuk undang-undang. Dan fungsi pengawasan DPR itu harus sampai ke situ. Lu udah kuasai sumber daya alam, sudah mendapatkan manfaat yang besar-besarnya, lu lagi beli pejabat seenaknya. Dan pejabat itu punya tugas kalau menang berat melindungi you, punya kepentingan bisnis. Yang terjadi kan begitu. Bukan apa yang akan terjadi, tapi sudah terjadi sekarang. Jadi kita buat undang-undang untuk mencegah itu. Setidaknya meminimalisasi. Ya toh? Ya tidak mungkin manusia itu kan dia suci 100%. Ya, nggak mungkin. Ya suci 60% juga terbantu daripada sudah bagus. Sudah bagus. Iya. Kan kita dilahirkan dalam dosa semua ini kan. Jangan dipertebal lagi dengan dosa. Iya. Terus yang ini, Prof. Jadi apa nih ketegasan Prof sebagai pakar hukum tata negara akan wacana pemilihan pilkada lewat DPRD dan yang lain? Ya, itu harus dibuka. Meaningful participation, ya toh? Partisipasi yang bermakna. Buka debat itu ke publik.
supaya semua unsur, semua stakeholder itu dapat menyampaikan pikiran-pikirannya, masukannya, konsep-konsepnya, apakah langsung atau tidak langsung. Itu saja. Ya, saya juga tidak bermaksud untuk ngotot dipaksakan, tidak. Tapi dalam negara demokrasi, mari kita semua duduk bersama melihat manfaat yang sebesar-besarnya. Sudah banyak negara itu kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, karena tidak seperti kita. Semuanya harus lewat rakyat. Dan rakyat senang gitu. Rakyat senang bukan karena bicara soal demokrasi, tapi karena uang itu mengalir tak putus-putusnya. Mengharapkan itu ya, Prof. Ya iya, budaya ini yang harus kita rubah. Ya, dia minta dari caleg itu, caleg ini, caleg itu semua. Padahal enggak. Benar, ya saya kan terlibat itu. Terlibat dalam proses itu. Tapi bukan merusak. Tatanan itu sendiri. Ya, saya tidak membayar orang per orang. Enggak. Apa yang bisa saya lakukan dalam satu komunitas, misalnya bakti sosial. Saya dalam waktu 6 tahun itu ya, menjadi anggota parlemen itu, sempat melayani di Maluku pasti ya, dapil. Sekitar 56.000 tanda kutip pasien. Karena saya kirim tim dokter itu dan perawat itu ke berbagai kabupaten, kota, untuk melaksanakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. 56.000. Hitungan saya barangkali saya terpilih. Wajar dong kalau sebagai politisi kan saya punya hitung-hitungan. 56.000 dikali 3 saja. Ya sudah 150.000 lebih sedikit. Saya pasti menang. Ternyata kalah. Pada urutan 12. DPD cuma butuh 4 orang. Tapi saya tidak harus memaki-maki yang menang. Enggak. Saya dengan besar hati sudah selamat ya. Dia menang. Budaya ini yang harus kita di ke depan. Ya, jangan bermusuhan dengan sesama lawan politik, nggak ada gunanya. Karena pada hakikatnya politik itu perebutan kekuasaan. Ya, dalam perebutan itu saya kalah yang ketiga kali sebagai DPD RI. DPR RI itu saya sudah kalah 4 kali. Iya. Sejak 82 atau 83. Ya, jadi tahu persis itu seluk-beluknya, positif negatifnya, untung ruginya. Tahu persis proses demokrasi kita itu. Sehingga saya kira sudah cukup ya, karena memang kita harapkan supaya semua unsur itu dengan 2 wacana ini kembali berdiskusi dengan baik untuk mencapai mufakat yang dapat diterima oleh semua pihak. Kan begitu. Kalaupun setuju dipilih secara tidak langsung, oke, mari kita membuat regulasi yang betul-betul demokratis juga. Dan perangkat-perangkat untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilu itu dengan baik. Ya, toh? Ya, penegak hukum yang adil, ya, pelaksana pengawas pemilu yang adil, ya, anggota KPU yang bermartabat, ya, anggota kepolisian yang bermartabat juga harus. Bila perlu itu ribuan, puluhan juta itu CCTV itu di semua mainkan. Bila perlu ada intelijen yang betul-betul disumpah untuk mengawal itu pemilu. Kalau kita ingin langsung lagi, supaya jangan lagi terulang. Kasihan loh, orang-orang yang terbaik itu juga karena tidak punya uang tidak dipilih. Benar, tidak dipilih Pak. Ya, dan kalau pemilihan langsung itu, sekarang ini kalau
suaminya menteri, istrinya bisa anggota DPR, ya toh? Anaknya bisa anggota DPRD, ketua fraksi, mantunya bisa ketua komisi. Itu akibat pemilihan langsung. Ya toh? Oke, terima kasih Prof. Ya.